Lagu ini akan menyampaikan bahwa tamu kita hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan datang ke hati kita berupa buah-buah sakramen penguatan. Alasan kedatangannya adalah karena cinta Allah yang abadi. Tujuan kedatangannya adalah menghadirkan rahmat dan memperbarui hati dan diri kita agar hidup rukun serta damai dan menjadi saksi kebenaran serta cinta Allah di dunia. Setelah mengetahui siapa tamu kita, dari mana tamu kita, dan tujuan kedatangannya, marilah kita menyiapkan diri untuk menyambutnya lewat doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas cinta-Mu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus berupa buah-buah sakramen penguatan sebagai tamu hati kami pada saat ini. Kami mohon atas segala dosa-dosa kami serta mohon pembersihan terhadap hati kami agar menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus-Mu nanti. Mohon penyertaan dan bimbingan-Mu untuk kelangsungan katekese kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, baik saudara-saudara, kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik kita mengenal sakramen sebagai tanda kehadiran Allah bagi umatnya. Dan dalam gereja Katolik itu sendiri ada 7 sakramen. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih memahami tentang sakramen penguatan atau karisma itu sendiri. Untuk mendalami lebih lanjut, kita akan melihat pandangan kitab suci tentang sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen penguatan itu sendiri. Ya, bagaimana saudara bisa memberikan pandangan soal kitab suci menjelaskan sakramen karisma itu? Dalam kitab suci, khususnya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4, sakramen penguatan atau yang biasa kita kenal dengan sakramen karisma berawal ketika tibanya hari raya Pentakosta, di mana semua orang yang percaya berkumpul dalam satu ruangan, dan di situ tiba-tiba Roh Kudus datang menyapa mereka satu persatu dalam bentuk lidah api, dan di situ pula mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Artinya bahwa setiap orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, baik, setiap orang itu dipenuhi dalam Roh Kudus. Apakah dalam kitab suci juga ada menjelaskan bahwa buah-buah dari Roh Kudus yang memenuhi setiap orang itu apa saja? Ya, dalam kitab suci juga dijelaskan tentang buah-buah sakramen penguatan. Dalam teks Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 menegaskan bahwa buah-buah dari sakramen penguatan antara lain yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Setelah kita melihat sejarah dari sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen penguatan dari sudut pandang kitab suci, apakah gereja juga memiliki ajaran khusus tentang sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen? Ya, tentu saja gereja memiliki ajaran tentang sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen penguatan itu. Ajaran gereja khusus yang berbicara tentang hal ini adalah Katekismus Gereja Katolik dan Lumen Gentium. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1302 menjelaskan bahwa sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang pernah dialami para rasul pada hari Pentakosta.
Selanjutnya, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1303 menjelaskan bahwa sakramen penguatan menjadikan kita sungguh anak-anak Allah, sehingga kita menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa itu. Nah, sakramen Krisma juga memperkuatkan persatuan kita dengan gereja. Ada juga dalam Lumen Gentium artikel 11 menegaskan sakramen penguatan membuat kita menjadi saksi Kristus lewat perkataan dan perbuatan. Lebih lanjut lagi dalam Lumen Gentium artikel 11 dan 12 menyatakan bahwa buah-buah dari sakramen penguatan adalah roh kebijaksanaan dan pengetahuan, roh nasihat dan kekuatan, roh pengertian dan kesalehan, dan juga roh takut akan Allah. Ya, dalam Katekismus nomor 1304 dan 1317 menegaskan bahwa sakramen Krisma hanya diberikan satu kali. Artinya, sakramen itu bersifat tetap dan tidak terhapuskan. Ya, benar. Seperti sakramen inisiasi lainnya, yakni sakramen baptis dan sakramen ekaristi, khususnya komuni pertama, hanya diterima satu kali saja. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1305 dan artikel 1316 menjelaskan bahwa sakramen penguatan itu menyempurnakan sakramen baptisan. Menarik sekali ajaran gereja tentang sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen penguatan. Apakah ada para tokoh gereja dan teolog yang berbicara soal sakramen penguatan dan buah-buah dari sakramen penguatan ini dalam gereja Katolik itu sendiri? Ya, dalam gereja Katolik ada beberapa tokoh yang berbicara mengenai sakramen penguatan. Tertullianus mengaitkan inisiasi Kristiani dengan Allah Tritunggal. Nah, artinya melalui sakramen inisiasi orang memperoleh karunia Allah Tritunggal sebagai hidup abadi manusia. Melalui penumpangan tangan, orang dikarunia daya kekuatan Roh Kudus sendiri. Selanjutnya, Cyrillus dari Yerusalem juga mengangkat penguatan secara ritual dan teologis dari pembaptisan. Ya, sebagaimana Kristus sesudah pembaptisannya menerima pembaptisan Roh Kudus, demikian pula orang Kristen sesudah mendapat pembaptisan menerima pengurapan roh. Pembaptisan dan pengurapan roh yang kita terima merupakan penghadiran dalam simbol apa yang telah dialami Kristus sendiri. Pembaptisan di Sungai Yordan dan penerimaan Roh Kudus. Selain itu, Ambrosius juga dalam pemikirannya melihat bahwa baptisan sebagai awal inisiasi dan penguatan yang berupa pemeteraian dengan karunia Roh Kudus sebagai pemenuhan pembaptisan. Agustinus menghubungkan pembaptisan dengan menumpukan tangan yang dilakukan oleh uskup sebagai tanda karunia Roh Kudus, seperti Ambrosius. Agustinus melihat penguatan sebagai perayaan penganugerahan Roh Kudus dan sekaligus menggenapi dan memenuhi pembaptisan hingga akhir masa patristik. Kesatuan inisiasi Kristiani masih disadari dengan baik. Dalam keseluruhan inisiasi itu, pembaptisan mengaruniakan pengampunan dosa, kehidupan Allah dan Roh Kudus, sedangkan penguatan memberikan karunia Roh Kudus dan sekaligus memenuhi pembaptisan. Kemudian Petrus Lombardus merefleksikan secara umum bahwa pelayan ritus penguatan adalah uskup. Sakramen penguatan ini tidak bisa diulangi
dan memberikan rahmat yang berbeda dari pembaptisan. Dalam sakramen penguatan, Roh Kudus terutama menguatkan diri penerima sakramen. 3. Bonaventura juga memandang karunia Roh Kudus dalam sakramen penguatan untuk memberi kekuatan penerimaan sakramen sebagai pejuang dalam nama Kristus. Nah, Thomas Aquinas mendekati sakramen-sakramen secara antropologis. Ia melihat sakramen-sakramen dalam konteks kelahiran dan perjalanan hidup manusia. Bila pembaptisan dikaitkan dengan kelahiran manusia baru, sedangkan penguatan dihubungkan dengan karunia Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk bertumbuh sebagai orang Kristiani dan memampukan orang beriman ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja. Salah satu dokumen terpenting mengenai sakramen penguatan pada abad pertengahan adalah Dekret Konsili Florence untuk orang-orang Armenia. Konsili Florence ini menegaskan bahwa sesudah kita dilahirkan kembali dalam sakramen pembaptisan, kita diberi tambahan rahmat dan juga dikuatkan dalam sakramen penguatan. Setelah melihat pandangan biblis, ajaran gereja dan para teolog tentang sakramen penguatan dan beberapa buah dari sakramen penguatan, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Mereka yang menerima penguatan mendapatkan pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus dapat menjadikan kita seperti para rasul, yakni memiliki kasih yang berkobar kepada Kristus dan memberikan diri untuk aktif ikut serta dalam karya keselamatan Kristus. Yang kedua, pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptis. Sakramen penguatan menjadikan kita anak-anak Allah dengan lebih sungguh, meneguhkan persatuan kita dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja, dan menganugerahkan dan mengarahkan pada kita kekuatan Roh Kudus sehingga kita lebih berani menjadi saksi Kristus dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Kesatuan dengan Kristus ini mungkin masih bersifat benih. Dalam menjalankan waktu, jika dihayati dengan sungguh, sakramen ini dapat mendorong kita untuk melakukan tugas-tugas apostolik yang bertujuan untuk membangun gereja. Yang ketiga, meterai kekal. Seperti halnya sakramen baptis, sakramen penguatan mengukir suatu tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai suatu karakter dalam jiwa. Ini adalah tanda bahwa Kristus telah memeteraikan kita sebagai saksinya dan memberikan pada kita kekuatan yang berasal darinya. Yang keempat, penyempurnaan imamat umum. Sakramen penguatan menyempurnakan imamat umum yang diterima dalam sakramen baptis. Gereja menghendaki agar semua anggotanya disempurnakan oleh Roh Kudus dan dianugerahi dengan kepenuhan Kristus. Imamat umum ini mencapai puncaknya pada saat kita berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus hadir dengan segala kepenuhannya. Itulah sebabnya sakramen penguatan berkaitan erat tidak hanya dengan baptis, tetapi juga dengan Ekaristi. Dan terakhir, berhubungan dengan 7 karunia Roh Kudus. Buah-buah dari sakramen Krisma bisa dilihat secara lebih spesifik dalam 7 karunia Roh Kudus. Karunia pertama adalah roh kebijaksanaan, di mana karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma nilai dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Karunia kedua, roh pengertian, adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran
ilahi dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai pencerahan yang tetap. Karunia yang ketiga, roh nasihat, adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakannya demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Karunia keempat, roh keperkasaan, adalah karunia yang memampukan orang untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan, bahkan menanggung derita dan sengsara dengan kekuatan dan keperkasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karunia yang kelima, roh pengenalan, adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Karunia yang keenam, roh kesalehan, adalah karunia yang memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang sebagai anak-anak Bapa yang sama. Dan karunia yang ketujuh adalah roh takut akan Allah, di mana karunia yang memampukan orang untuk menghindari dosa dan menghindari kelekatan pada barang duniawi lebih dari rasa cinta dan hormat pada Tuhan. Dari ketujuh karunia di atas, karunia kebijaksanaan, pengertian, nasihat, pengenalan akan Allah adalah karunia yang menyempurnakan akal budi. Sementara karunia kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan merupakan karunia yang menopang keinginan atau indera untuk menginginkan segala yang baik. Setelah kita mendalami buah-buah dari sakramen penguatan, marilah kita hening sejenak dan menyiapkan hati untuk menyambut siapa tamu istimewa yang akan mengunjungi hati kita. Saya akan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil salah satu gulungan kertas di wadah ini untuk melihat siapa tamu spesial yang hadir dalam hati saudara-saudara. Setelah itu, cobalah untuk merefleksikan sedikit pengalaman iman yang berhubungan dengan tamu istimewa tersebut. Ya, setelah mengambil semua dan melihat semuanya, saya bertanya, ya, pertama untuk saudara Benny, siapa tamu istimewa Anda pada saat ini? Tamu istimewa yang saya lihat yang datang mengunjungi saya pada malam hari ini, roh pengertian. Ya, sedikit sharing pengalaman saya. Dalam hidup saya pernah mengalami keterpurukan yang menurut saya mungkin membuat saya merasa jatuh. Dan di situ saya benar-benar bimbang dan hampir putus asa. Dalam keterpurukan itu juga suatu ketika saya merasa kayak diberikan pengertian. Dan di situ saya memahami bahwa ternyata hidup itu tidak selalu mudah. Hidup itu pasti mengalami hal-hal, yaitu kesulitan-kesulitan. Dan di situ membuat saya bangkit kembali. Karena saya percaya bahwa di balik keterpurukan atau di balik jatuh, dan di saat saya berusaha untuk bangkit, saya akan sampai pada tahap yaitu masa atau kebahagiaan. Mungkin itu pengalaman singkat saya tentang roh pengertian yang menyapa saya pada malam hari ini. Ya, selanjutnya bagaimana dengan saudara Dus? Ya, tamu saya pada malam hari ini adalah roh nasihat. Jadi pengalaman saya mengenai kehadiran roh nasihat ketika saya pernah melupakan Tuhan dalam hidup saya. Saya jarang berdoa, jarang pergi ke gereja, dan dengan berjumpa salah satu seorang teman yang sering menasihati saya untuk harus mendekatkan diri kepada Tuhan, akhirnya saya pun sadar dan mau untuk kembali ke jalan bersama Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa roh nasihat telah hadir dalam diri saya.
Selanjutnya Saudara Nando bagaimana? Di sini saya menemukan tamu saya adalah roh kebijaksanaan. Dari pengalaman saya pernah membantu permasalahan adik saya itu tidak mengikuti ibadat hari Minggu. Alasannya karena tidak ada perayaan Ekaristi Suci. Nah, di sini saya memberi pemahaman kepada adik saya bahwa Kristus itu hadir tidak hanya lewat komuni suci, tetapi juga lewat sabdanya. Nah, di sini saya memberi teladan untuk tetap ibadat, teladan kepada adik saya tetap ibadat, baik tak lewat ibadat harian Minggu maupun lewat Ekaristi. Itulah tamu istimewa saudara-saudara pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya. Marilah kita mengakhiri katekesi ini dengan doa penutup. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah Roh Kudus yang kami terima pada saat ini. Kami mohon kepadamu semoga Roh Kudus ini tetap menyertai kami dalam setiap perkataan dan tindakan kami dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kami katakan dan kami lakukan selalu berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin.